Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam saudara dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Nah, pada sesi kali ini kita akan mencoba belajar ya mengenai desain grafis dalam mata kuliah desain komunikasi visual. Tema kali ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana kita mengenal warna dasar, kemudian apa itu bedanya gambar bitmap, gambar vektor itu bedanya apa. Nah, ini dasar belajar kita. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh tentang desain grafis ya, kita akan belajar ini dulu. Oke, perhatikan slide berikut ini teman-teman semuanya. Nah, kita mencoba mengenal warna dasar. Apa itu warna dasar? Yang biasa Anda temui di tempat kerja ataupun di lingkungan Anda. Mungkin kita sudah pernah sering melihatnya ya. Nah, kita lihat gambar di sini. Ada CMYK, ada RGB. Warna dasar itu biasanya ada 3 ya. Ada biru, ada merah, dan satunya ada hijau. Nah, ini lebih populer dengan istilah namanya RGB. Nah, RGB ini itu lebih cocok ketika digunakan untuk gambar-gambar digital atau gambar tampilan digital ya, seperti tampilan di laptop, di televisi, kemudian di HP, itu lebih cocok di RGB-nya ya, dengan pakai RGB red, green, blue. Sedangkan untuk kepentingan percetakan ya, untuk kepentingan percetakan biasanya menggunakan CMYK. CMYK itu singkatannya adalah cyan, magenta, yellow, sama black. Nah, jadi kalau di percetakan itu biasanya file tipe yang diminta oleh percetakan itu adalah CMYK. Sedangkan bagi teman-teman yang suka menampilkan gambar di laptop ataupun di televisi, itu lebih ke RGB atau red, green, blue. Nah, warna dasar ini bisa kita modifikasi, kita campur-campur ya. Misalkan RGB ini, red, green, sama blue. Ketika warna red atau merah sama green atau hijau digabungkan, maka akan menghasilkan warna kuning. Nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Jadi bisa nanti beli satu cat kecil atau cat lukis atau cat warna yang lain ya. Nanti dicoba warna merah sama warna hijau, maka akan menghasilkan satu warna, yaitu warna kuning. Kemudian warna biru dengan warna hijau dicampur itu ya, maka akan menghasilkan warna yang namanya biru mida atau cyan atau biru langit. Nah, warna yang satunya ketika warna merah dan warna biru digabungkan, maka akan menjadi magenta atau pink. Ini percampuran warna ya, jadi warna dasar ada 3, ada merah, hijau, sama ada biru. Dan ketika merah kemudian hijau kemudian biru, ketika digabungkan teman-teman, yang terjadi adalah warna ajaib ya, yaitu warnanya adalah warna putih. Nah, pasti teman-teman belum pernah mencobanya ya. Nah, suatu saat saya pernah beli lampu LED ya, lampu LED warna-warni. Jadi ada warna merah, biru, sama kuning. Dan itu saya nyalakan bersamaan, ternyata warna yang terjadi adalah warna putih. Nah, jadi itu agak ajaib juga ya. Nanti boleh dicek juga ya, beli warna LED, lampu LED yang merah, biru, sama hijau. Nah, di tengah ini nanti akan menjadi warna putih. Itu jadi perpaduan warnanya ya, ternyata unik ya, seperti itu. Kemudian kalau dilihat di sebelahnya ya, di gambar CMYK ini, teman-teman bisa memperhatikan ketika warna
cyan sama magenta itu digabungkan, maka akan menjadi warna biru. Ketika warna magenta atau pink ini digabungkan, dicampur dengan warna kuning, maka menghasilkan warna merah. Dan ketika warna biru muda ini digabungkan dengan warna kuning, maka menghasilkan warna hijau. Dan ketika semua digabungkan, maka menghasilkan warna hitam. Nah, itu bedanya CMYK sama RGB. Kalau tadi digabung semua menjadi warna putih, kalau yang ini ada pink, ada biru muda atau cyan, yang satunya adalah kuning. Ketika semuanya digabungkan, ini akan menjadi warna black atau hitam. Nah, dikenal dengan istilah CMYK. Semoga sampai di sini bisa dipahami teman-teman semuanya. Berikutnya kita akan mencoba mengenal warna yang lainnya ya. Kalau Anda beli cat di toko-toko cat ya, mungkin Anda sering melihat warna-warni yang indah ya. Warna-warni yang indah itu merupakan hasil perpaduan dari komponen-komponen yang lain. Jadi bisa kita minta birunya yang agak seperti gitu ya, agak lebih muda, ditambah putih atau kuningnya nanti, nah atau kuningnya dikurangi, jadi Anda bisa meracik sendiri warna-warna yang Anda butuhkan. Jadi basicsnya adalah merah, hijau sama kuning, dan itu nanti dicampur-campur bisa menjadi suatu warna yang sangat indah sekali. Nah teman-teman nanti bisa bereksperimen ya, belajar di rumah. Kemudian apa bedanya gambar ya, apa bedanya gambar bitmap sama gambar vektor? Teman-teman sering melihat gambar-gambar di mana-mana, ada yang di buku, ada di foto. Nah itu ada macam-macam jenisnya, ada yang jenisnya BMP, ada yang JBitmap atau satunya vektor. Nah bedanya apa sih? Kita lihat pada slide berikutnya. Nah jadi teman-teman semuanya, vektor itu terdiri dari gambar-gambar atau gambar titik-titik kecil yang sangat kecil sekali, dan ketika di zoom dia tidak akan pecah ya, tidak pecah. Beda dengan gambar bitmap yang itu kalau dia diperbesar maka akan muncul seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Jadi gambarnya terdiri dari kotak-kotak kecil, itu namanya gambar bitmap. Jadi kalau Anda sering lihat gambar karikatur warnanya sangat padat itu ya, gambar logo ya, jadi kita di zoom nggak pecah, nah itu gambar vektor. Dan ketika melihat gambar bitmap seperti gambar foto itu ketika di zoom maka terlihat seperti ini. Nah itu namanya gambar bitmap. Nah lebih jelasnya seperti ini, saya ilustrasikan seperti ini. Gambar bitmap ini tampak jelas, ada kotak-kotak kecil di sini. Di sini ada part-part kecil yang saling terhubung mengumpul menjadi satu. Ini namanya gambar bitmap. Di sebelahnya ini ada gambar vektor. Meskipun di zoom berkali-kali, ini tidak akan pudar, karena memang terdiri dari titik-titik yang sangat kecil sekali. Tapi untuk masalah gradasi, masalah warna, masalah keindahan dalam tampilan, warna bitmap itu lebih bagus. Kalau gambar foto, gambar hasil jepretan, itu lebih bagus gambar yang mode bitmap, karena memang terdiri dari titik kecil yang gradasinya sangat bagus sekali. Oke, berikutnya gambar ini ya. Nah, siapa yang tidak kenal Cristiano Ronaldo ini? Di bagian Cristiano Ronaldo ini sama-sama Cristiano Ronaldo, tapi beda jenis gambarnya ya. Di gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar ya, gambar vektor, betul sekali, gambar vektor, dan yang ketika dia zoom berkali-kali dia tidak akan pecah, itu karena titiknya sangat kecil. Itu beda dengan gambar yang sebelah kanan, ini adalah jenis gambar bitmap ya.
Ini gambar PME terdiri dari kotak-kotak kecil. Jadi sekilas penjelasan ini semoga bisa memberikan hasanah pengetahuan bagi Anda tentang apa sih bedanya gambar vektor dengan gambar bitmap. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke software yang akan kita gunakan pembelajaran ke depan. Di sini saya sudah menyiapkan dua software. Yang pertama ada CorelDRAW, yang satunya ada Adobe Photoshop. Kalau CorelDRAW dia lebih fokus mengolah gambar di mana gambarnya bersifat gambar vektor. Ya meskipun kita bisa mengedit gambar bitmap ya, tapi pekerjaan dari CorelDRAW itu lebih fokus ke kita membuat gambar vektor. Gambarnya seperti ini. Kita coba melihat box sebelah kiri ini. Nah, kita ambil salah satu gambar kotak seperti ini, kita buat seperti ini, kemudian kita kasih warna biru ya. Nah, ketika ini di zoom berkali-kali, coba kita lihat sama sekali tidak ada kotak-kotak kecil yang terlihat ya. Jadi warnanya sangat rapat sekali, terdiri dari titik-titik yang sangat kecil. Ini adalah contoh dari gambar vektor, teman-teman. Satunya lagi kita coba pindah ke Adobe Photoshop. Kita coba lihat gambar Ronaldo ini. Nah, gambar Ronaldo ini ketika ini kita zoom, kita cek Ctrl plus, kita zoom. Nah, ini teman-teman, kelihatan bahwa gambar Ronaldo ini terdiri dari part-part kecil, kotak-kotak kecil yang saling merapat. Kalau tadi titik-titik, kalau yang ini kotak-kotak, itu bedanya yang paling gampang. Saya coba memasukkan gambar yang satunya lagi ya. Ini sebenarnya gambar vektor, cuma karena saya masukkan ke Photoshop jadinya seperti ini. Sama ya, terdiri dari kotak-kotak juga, jadi akan berubah menjadi gambar bitmap. Segitu ya. Jadi semoga bisa mencerahkan teman-teman sekalian ketika kita menggunakan Adobe Photoshop, kapan kita menggunakan CorelDRAW. Jadi semoga teman-teman tidak bingung gitu ya. Sebenarnya kalau di Adobe itu kita sudah ada software yang mirip dengan CorelDRAW, yaitu Adobe Illustrator. Kerjanya Adobe Illustrator itu sama dengan CorelDRAW ya. CorelDRAW sama Illustrator itu bekerja sama. Jadi mengurus gambar-gambar vektor. Kalau Photoshop sendiri itu kerjanya lebih fokus ketika gambar bitmap itu ya. Jadi teman-teman sekalian, semoga Anda tidak bingung ya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Oke, untuk pertemuan ke depan kita belajar CorelDRAW terlebih dahulu. Setelah teman-teman bisa mengoperasikan CorelDRAW, nanti silahkan kita belajar di Adobe Photoshop. Kita selesaikan CorelDRAW selama 8 kali pertemuan. Nanti sisanya 8 kali pertemuan berikutnya kita akan belajar mengedit dengan Adobe Photoshop. Sekian pertemuan kita pada sesi kali ini. Jadi mengenal warna sama mengenal vektor sama bitmap itu dulu ya. Untuk area kerjanya pelan-pelan teman-teman bisa mencobanya sambil dibuka seperti ini. Ya, caranya hampir mirip kalau kita membuka dokumen baru ya, kayak di Word. Kemudian file new. Nah, di sini bisa kita kasih nama ya. Misalnya kita kasih nama kartu nama. Nah, di sini Anda bisa menentukan size-nya dan tabloid. Kemudian ada yang sudah tersedia di sini, 3A4 ya. Banyak banget di sini. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya.
Kalau sudah, ini kita bisa pilih CMYK atau RGB. Nanti kita tergantung kebutuhan teman-teman nanti mau dibaca di laptop saja atau dicetak. Ya, kalau dicetak ya diubah ke CMYK ya, biar hasilnya lebih maksimal. Kemudian kita pilih OK. Jadi seperti ini ya, mau kartu nama, mau kita bikin banner, mau kita bikin desain-desain yang lain, ya itu sudah tersedia ukurannya berapa aja di sana. Di sebelah atas ini ada namanya toolbar, sebelah kiri ini ada toolbar, kemudian di sebelah kanan ini ada tempat warna atau palet ya. Kemudian satu lagi yang belum muncul di sini namanya Object Manager. Kita coba cek di atas. Nah di bagian tools ini ada Object Manager. Kita pilih. Di sini ada Object Manager. Object Manager dia mirip tumbukan-tumbukan ya. Tumbukan 1, tumbukan 2, tumbukan 3. Semakin dia ke atas, maka dia akan muncul paling depan. Semakin dia ke bawah, maka dia akan tampil semakin ke belakang. Nah, kalau di Adobe Photoshop itu istilahnya layer ya. Nah, di sini ada layer 1, 2 dan seterusnya. Itu ya teman-teman semuanya. Di pertemuan ini itu dulu yang perlu Anda pelajari. Warna, bisa membedakan bitmap sama gambar vektor, kemudian bisa mengenal area kerja dari CorelDRAW ini. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian mengawali kuliah desain grafis kita dalam mata kuliah DKV. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye, stay healthy, jaga semangat untuk kuliah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.